Alfa dan Omega, Jilid 5, bab 38. Marilah, beristirahatlah seketika. Dalam perjalanan kembali dari pengabaran Injil, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Murid-murid itu datang kepada Yesus dan mengabarkan segala sesuatu kepadanya. Hubungan mereka yang erat dengan Yesus memberanikan mereka untuk mengemukakan kepadanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kesukaan mereka atas hasil pekerjaannya, dan duka cita mereka atas kegagalan, kesalahan-kesalahan mereka, dan kelemahan-kelemahan mereka. Mereka telah mengadakan kesalahan-kesalahan di dalam pekerjaan mereka selaku evangelis-evangelis yang pertama, dan sedang mereka mengaku terus terang kepada Yesus pengalaman mereka, Yesus melihat bahwa mereka memerlukan lebih banyak lagi petunjuk. Ia melihat bahwa mereka telah letih dan mereka memerlukan istirahat. Tetapi kemana saja mereka pergi, mereka tidak berhasil mengasingkan diri sebentar. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Orang banyak mengerumuni Kristus, ingin disembuhkan dan rindu mendengar perkataannya. Banyak yang tertarik kepadanya, karena bagi mereka ia menjadi sumber segala berkat. Banyak di antara mereka yang datang mengerumuni Kristus untuk menerima anugerah kesehatan yang amat berharga, menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Banyak juga yang lain yang takut mengakui Dia, sebab orang-orang Farisi telah dipertobatkan pada waktu turunnya Roh Kudus, dan di hadapan imam-imam serta raja-raja yang bengis mengakui Dia sebagai anak Allah. Tetapi sekarang Kristus ingin beristirahat sebentar, agar ia dapat bersama-sama dengan murid-muridnya, karena banyak yang harus ia katakan kepada mereka. Di dalam pekerjaan mereka itu telah melalui berbagai kesukaran, dan telah mendapat banyak perlawanan di dalam bermacam-macam bentuk. Sampai saat ini mereka harus meminta nasihat Kristus di dalam segala hal. Tetapi kadang-kadang mereka sendirian, dan pada saat itu mereka mendapat banyak kesulitan untuk mengetahui apa yang akan diperbuat. Mereka telah mendapat dorongan yang memberanikan di dalam pekerjaan mereka, karena Kristus tidak mengutus mereka tanpa disertai Roh-Nya. Dan melalui iman di dalam Dia, mereka mengadakan banyak mukjizat. Tetapi sekarang mereka perlu makan roti hidup. Mereka perlu pergi ke suatu tempat untuk mengasingkan diri, di mana mereka dapat berhubungan dengan Yesus dan menerima petunjuk untuk pekerjaan yang akan datang. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Kristus penuh kelemah lembutan dan belas kasihan kepada sekalian orang yang bekerja dalam pekerjaannya. Ia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Allah tidak menuntut pengorbanan, melainkan rahmat. Mereka telah memasrahkan segenap jiwa mereka bekerja untuk orang banyak. Dan inilah yang meletihkan tenaga tubuh dan pikiran mereka. Patutlah mereka beristirahat. Ketika murid-murid melihat hasil yang baik atas pekerjaan mereka, mereka sedang berada dalam bahaya memuji diri sendiri, dalam bahaya mengasihi kesombongan rohani, dan oleh karena itu jatuh di bawah pencobaan-pencobaan setan. Pekerjaan yang besar terbentang di hadapan mereka. Oleh sebab itu, pertama-tama mereka harus belajar bahwa kekuatan mereka bukanlah di dalam diri sendiri, melainkan di dalam Allah. Sebagaimana Musa di padang belantara Sinai, seperti Daud di antara bukit-bukit Yudea, atau Elia di pinggir sungai Kerit,
murid-murid itu perlu menjauhkan diri dari kesibukan mereka untuk berhubungan dengan Kristus, dengan alam terbuka dan dengan segenap hati mereka sendiri. Ketika murid-murid pergi dalam perjalanan pengabaran Injil, Yesus melawat negeri dan kampung yang lain, memberitakan Injil kerajaan itu. Kira-kira pada saat itulah ia menerima kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini membawa dengan jelas di hadapannya ujung langkah kemana jejaknya sedang memimpin. Bayang-bayang menebal pada jalannya. Imam-imam dan para rabi mencari jalan hendak membunuh dia. Pengintai mengikuti setiap jejaknya, dan setiap saat rencana untuk kebinasaannya bertambah-tambah. Kabar mengenai khotbah rasul-rasul di seluruh Galilea sampai kepada Herodes, menarik perhatiannya kepada Yesus dan pekerjaannya. Inilah Yohanes Pembaptis, katanya. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan ia menyatakan keinginan untuk melihat Yesus. Herodes sangat takut, jangan-jangan dengan diam-diam terjadi pemberontakan, dengan tujuan menurunkan dia dari tahtanya, lalu memutuskan penjajahan Roma atas bangsa Yahudi. Rasa tidak puas dan roh pemberontakan sudah lazim terdapat di kalangan halayak ramai. Nyatalah bahwa tugas Kristus di hadapan orang banyak di Galilea tidak lama lagi. Pemandangan mengenai penderitaannya sudah sangat dekat, dan ia ingin mengasingkan diri sesaat dari orang banyak yang sedang kacau itu. Dengan hati yang sedih, murid-murid Yohanes telah membawa jenazahnya yang puntung itu ke kuburan. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Murid-murid ini merasa iri hati kepada Yesus waktu ia kelihatannya menarik orang menjauh dari Yohanes. Mereka memihak kepada orang Farisi di dalam menuduh dia waktu ia duduk dengan pemungut cukai di pesta yang diadakan Matius. Mereka telah meragukan keilahiannya sebab ia tidak melepaskan Yohanes Pembaptis. Tetapi sekarang guru mereka sudah berpulang, dan mereka ingin mendapat penghiburan atas duka cita mereka yang besar itu, dan bimbingan dalam pekerjaan mereka di hari-hari mendatang. Mereka datang kepada Yesus dan memadukan perhatian mereka kepadanya. Mereka juga memerlukan waktu yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Juru Selamat. Dekat Betsaida, pada bagian utara danau itu, tadinya adalah suatu daerah yang sunyi, sekarang sangat indah dengan pohon-pohonnya yang menghijau, menyambut kedatangan Yesus dan murid-muridnya untuk mengasingkan diri sejenak. Ke tempat yang mereka tentukan inilah mereka pergi menyeberang dengan perahu. Di sini mereka jauh dari lalu lintas yang ramai dan keributan serta keresahan kota. Pemandangan alam adalah suatu keteduhan bagi mereka, suatu perubahan yang memperbaiki hati mereka. Disinilah mereka dapat mendengar ucapan Kristus tanpa mendengar gangguan teriakan amarah, jawaban dan tuduhan ahli Taurat serta orang Farisi. Di sini mereka dapat menikmati suatu saat persekutuan yang amat berharga di dalam lingkungan Tuhan. Istirahat yang digunakan Kristus dengan murid-muridnya bukanlah istirahat yang menyenang-nyenangkan diri sendiri. Waktu yang mereka gunakan itu bukanlah untuk mencari kepelisiran. Mereka berbicara bersama-sama mengenai pekerjaan Allah dan segala kemungkinan yang lebih besar untuk memajukan pekerjaan itu. Murid-murid telah bersama-sama dengan Kristus dan dapat mengerti akan Dia. Kepada mereka itu, ia tidak perlu berbicara dengan perumpamaan. Ia memperbaiki kesalahan mereka dan menerangkan kepada mereka cara yang baik untuk mendekati orang banyak. Ia membentangkan lebih jelas lagi kepada mereka keindahan kebenaran itu. Mereka diberi semangat oleh kuasa surga dan digerakkan dengan pengharapan dan keberanian. Walaupun Yesus dapat mengadakan mukjizat dan menguatkan murid-muridnya dengan kuasa untuk dapat mengerjakan mukjizat, ia menyuruh hamba-hambanya supaya pergi mengasingkan diri ke dalam negeri itu untuk beristirahat. Apabila ia mengatakan bahwa tuaian besar adanya, sedang para pekerja hanya sedikit, ia tidak mendesak murid-muridnya agar bekerja dengan tiada berhenti.
tetapi mengatakan, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Matius 9 ayat 38. Allah telah menunjuk kepada tiap-tiap orang bagiannya, menurut kesanggupan masing-masing. Efesus 4 ayat 11-13. Dan ia tidak memberatkan beberapa orang dengan berbagai tanggung jawab, sedang yang lain tidak menanggung beban, tiada tanggungan jiwa. Ucapan Kristus yang penuh belas kasihan kepada pekerjanya sekarang ini adalah sama seperti waktu diucapkan kepada murid-muridnya yang dahulu. "Marilah kamu beristirahatlah seketika." Ia mengucapkannya kepada orang yang letih dan lelah. Tidaklah bijaksana jika kita selalu berada di bawah tekanan pekerjaan dan ketegangan perasaan, walaupun melayani keperluan rohani manusia, karena dengan demikian ketaatan pribadi dilalaikan dan kuasa pikiran, jiwa, dan tubuh terlalu dipaksakan. Penyangkalan diri adalah keharusan bagi murid-murid Kristus, dan pengorbanan harus diadakan. Tetapi pemeliharaan diri haruslah dilakukan, supaya jangan karena semangat mereka yang berlebihan itu, setan mengambil kesempatan atas kelemahan manusia sehingga pekerjaan Allah didonai. Menurut anggapan para rabi soal agama, hendaknya selalu berada di dalam suatu kegiatan yang menyibukkan. Mereka bergantung pada penyertaan secara luar untuk menunjukkan ketaatan mereka yang lebih tinggi. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari Allah dan mengalaskan diri mereka di atas keperluan sendiri. Bahaya yang serupa itu tetap masih ada jika kegiatan bertambah dan orang berhasil melakukan pekerjaan apapun untuk Tuhan. Maka terdapatlah bahaya di dalam berharap kepada rencana dan cara manusia. Ada pula kecenderungan kurang berdoa dan mempunyai kurang iman. Seperti halnya dengan murid-murid, kita berada di dalam bahaya kehilangan pandangan atas ketergantungan kita kepada Allah dan berusaha mencari keselamatan melalui pekerjaan kita sendiri. Kita perlu memandang terus kepada Yesus dengan keinsafan bahwa kuasanya lah yang melakukan pekerjaan itu. Sementara itu, kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang yang hilang. Kita juga harus mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh jasa Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Tiada kehidupan yang berarti pekerjaan dan berbagai tanggung jawab lebih daripada Yesus. Namun demikian, betapa sering ia kedapatan berdoa, betapa tetap hubungannya dengan Allah berkali-kali di dalam sejarah hidupnya di atas dunia ini terdapat catatan seperti yang berikut ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Markus 1 ayat 35, Lukas 5 ayat 15 sampai 16, Lukas 6 ayat 12. Di dalam kehidupan yang sepenuhnya diserahkan demi kebaikan orang lain, Juru Selamat merasa perlu untuk mengundurkan diri dari jalan yang ramai dan dari orang yang banyak yang mengikuti dia dari hari ke hari. Ia harus mengasingkan diri sebentar dari kegiatan yang tanpa henti dan hubungan dengan keperluan manusia untuk menyendiri dalam hubungan yang tidak putus dengan Bapanya, sebagaimana satu dengan kita. Seorang yang turut merasakan keperluan dan kelemahan kita. Ia bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan dalam doa yang dilayangkan di tempat-tempat yang sunyi itu, ia berusaha memperoleh kekuatan ilahi, agar dengan demikian ia dapat melaksanakan tugas dan menghadapi pencobaan.
Di dalam dunia yang berdosa ini, Yesus tahan menghadapi pergumulan dan siksaan jiwa. Di dalam hubungannya dengan Allah, ia dapat melepaskan duka cita yang menimpa dia. Di sini ia mendapat penghiburan dan sukacita. Di dalam Kristus ratapan manusia sampai ke tahta Bapa yang penuh kasihan. Sebagai seorang manusia, ia memohon ke tahta Allah sampai kemanusiaannya, diisi dengan suatu aliran surga yang akan menghubungkan kemanusiaan dengan keilahian. Melalui hubungan yang tidak pernah putus itu, ia menerima hidup dari Allah, supaya ia dapat membagikan hidup kepada dunia ini. Pengalamannya akan menjadi milik kita. Marilah ke tempat yang sunyi, Yesus mengundang kita. Jikalau kita mau memperhatikan perkataannya, maka kita akan lebih kuat dan bertambah baik. Murid-murid itu mencari Yesus dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Lalu ia memberanikan serta mengajar mereka itu. Jikalau hari ini kita mau mengambil waktu pergi kepada Yesus dan menceritakan kepadanya keperluan kita, kita tidak perlu kecewa. Ia mau berada di sisi kanan kita untuk menolong kita. Kita memerlukan lebih banyak kesungguh-sungguhan, lebih percaya dan berharap pada Juru Selamat kita. Ia yang dinamakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ia yang biasa ditulis lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Adalah penasihat yang ajaib. Kita diundang supaya memohon hikmat daripadanya. Ia telah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Yesaya 9 ayat 6, Yakobus 1 ayat 5. Pada semua orang yang berada di bawah pelatihan Allah hendaknya menunjukkan suatu kehidupan yang tidak sama dengan yang duniawi, adat kebiasaannya, praktik-praktiknya, dan setiap orang yang memerlukan suatu pengalaman pribadi dalam usaha memperoleh suatu pengetahuan akan kehendak Allah. Kita harus secara pribadi mendengarkan Dia berbicara ke dalam hati. Bila setiap suara yang lain didiamkan, lalu dalam ketenangan kita menunggu di hadapannya, ketenangan jiwa-jiwa itu membuat lebih jelas suara Allah. Ia mengundang kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Di sini sajalah perhatian yang benar didapat. Dan inilah persediaan yang tepat bagi semua orang yang bekerja bagi Allah. Di tengah-tengah keriuhan orang banyak dan ketegangan hidup yang amat hebat, jiwa yang sudah disegarkan itu akan diingkari dengan suasana damai dan tenang. Hidup akan menghembuskan wewangian dan akan menunjukkan kuasa ilahi yang akan sampai ke hati manusia.